Halo barudak, kembali lagi bersama Our Farm Official. Di video kali ini kita akan coba bahas tentang mengenai tips cara budidaya ikan nila agar sukses dan tidak gagal. Kita coba bincang-bincang dan kita coba bahas. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa subscribe terlebih dahulu ya barudak agar channel ini berkembang. Dan buat barudak semua yang ada saran dan masukan bisa tulis di kolom komentar. Hampir semua jenis usaha memiliki resiko kegagalan. Begitu halnya dengan bisnis budidaya ikan nila. Seringkali ada pembudidaya yang mengalami kerugian ketika panen, terutama pemula yang baru belajar budidaya ikan nila. Banyak orang yang memberikan cara bagaimana sukses budidaya ikan nila, namun tidak banyak yang mau bercerita tentang resiko menjalankan usaha budidaya ikan nila ini. Padahal dengan menganalisa resiko, maka secara tidak langsung kita telah berupaya untuk memaksimalkan profit yang bisa kita dapatkan dari ikan nila ini. Sebenarnya ada banyak sekali opsi dalam dunia bisnis peternakan. Sobat bisa budidaya ikan lele, unggas, dan lain-lain. Tentu pilihan tersebut harus berdasarkan apa yang barudak sukai dan apa yang barudak yakini mampu menjalankannya. Pilihan ini sangat tepat. Selain pertimbangan keyakinan serta kemampuan yang dimiliki, ada alasan lagi yang harus barudak ketahui. Pertama, budidaya ikan nila tidak terlalu sulit. Hal ini disebabkan nila merupakan jenis ikan omnivora yang bisa memakan hampir semua jenis pakan, bahkan dedaunan yang ada di sekitaran rumah barudak. Dedaunan yang di sekitaran rumah barudak bisa dijadikan pakan untuk ikan nila. Alasan kedua yang paling penting adalah ikan nila tidak mudah sakit. Banyak sekali pengalaman dari peternak ikan di mana hasil panennya turun drastis dari bibit awal yang ditebar. Ternyata ikan seperti lele menjadi salah satu jenis ikan yang mudah terserang penyakit. Akibatnya banyak ikan yang mati dan hasil panennya pun sedikit. Hal ini kemungkinan kecil terjadi jika sobat memilih untuk peternak ikan nila. Pasalnya ikan nila mampu memperkuat sistem kekebalan tubuhnya sendiri. Jadi walaupun cuaca berubah begitu ekstrim, ikan nila tetap mampu bertahan. Namun dari kelebihan yang ada pada ikan nila ini tetap ada resiko kerugian jika barudak tidak serius dalam proses budidaya ikan nila. Budidaya ikan nila kelihatannya memang mudah, namun pada kenyataannya tidak sedikit orang yang membudidayakan ikan nila bisa dikatakan gagal. Setidaknya ada beberapa hal yang membuat mereka gagal panen. Berapakah bobot ideal ikan nila sehingga sudah bisa dijual? Bobot ideal ikan nila yang siap dijual di pasaran rata-rata kurang lebih 300 gram. Sebagai contoh, jika barudak membeli bibit ikan nila dengan bobot sekitar 10-20 gram per ekor, ikan akan mencapai bobot idealnya dalam waktu kurang lebih 4 hingga 5 bulan. Sayangnya banyak pembudidaya yang gagal membuat ikan nila mencapai bobot tersebut. Apa kira-kira permasalahannya? Permasalahannya ada banyak sekali. Faktor penyebab ada kemungkinan pakan yang diberikan tidak mengandung protein yang cukup. Selain itu tidak menutup kemungkinan jika pembudidaya salah memilih benih. Dalam pemberian pakan harus diperhitungkan juga sampel saat menentukan berat badan ikan, yaitu sebagai patokan. Jika angkanya di atas 20%, maka itu artinya ada masalah serius yang bisa menyebabkan kerugian. Memang ikan nila lebih tahan terhadap cuaca ekstrim,
daripada ikan yang lain. Daya tahan tubuhnya pun sangat kuat. Namun hal tersebut tidak membuat ikan nila terhindar dari kematian. Yang perlu diperhatikan adalah ketika jumlah ikan nila yang mati sudah terlalu banyak, perhatikan juga kondisi air. Kondisi air kolam, terkadang air yang tercemar bisa-bisa membuat ikan nila stres dan akhirnya mati. Hama dan hewan pengganggu juga bisa menjadi penyebab matinya ikan nila. Meskipun daya tahan tubuhnya kuat, jika hama menyerang, bukan tidak mungkin banyak ikan nila yang beresiko mati. Yang perlu menjadi pertimbangan ketika barudak ingin memulai budidaya ikan nila, yang pertama mengenai lokasi idealnya ikan nila. Dibudidayakan di daerah yang memiliki perairan yang bersih dan jernih, biasanya daerah di ketinggian sekitar 300-600 meter di atas permukaan air laut, cocok untuk dijadikan tempat membudidayakan ikan nila. Namun, sekali lagi kualitas air juga harus diperhatikan. Masalahnya, saat ini tidak sedikit daerah pegunungan yang kualitas airnya bisa dikatakan kurang baik digunakan untuk membudidayakan ikan. Pada intinya, membudidayakan ikan itu kunci paling utamanya adalah banyak belajar dan konsisten, serta mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang. Semoga kita diberikan kesehatan serta kelancaran untuk saling sharing mengenai permasalahan seputar budidaya ikan nila. Terima kasih sudah menonton videonya dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Apabila barudak ada saran dan masukan, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.